Capek anjir, salaman mulu. Suami gue nyeletuk. Hus, gak sopan ih. Untung gue sayang. Kalau kagak, udah gue keletak tuh kepala. Kenalin, nama gue Monica. Bukan mau nikah ya. Karena gue kemarin baru aja nikah sama pacar gue. Namanya Andrew. Berhubung kita sama-sama suka traveling, jadi abis nikah kita mutusin buat pergi honeymoon selama 1 minggu. Kalau 1 tahun itu namanya minggat. Gue tuh sama suami punya pemikiran yang sedikit berbeda dari orang lain. Kita sih kurang setuju dengan konsep pernikahan yang dirayain gede-gedean. Gue rasa itu mahal dan gak guna. Secara seluruh dunia kan juga tahu kalau nikah tuh bakal mantap-mantap. Masa iya mau mantap-mantap aja pakai ribet segala? Sebenarnya kita udah ngerencanain buat honeymoon ke beberapa negara destinasi yang seru tapi gak mahal-mahal amat lah ya. Opsinya tuh Thailand, Maldives, Malaysia, Singapura, sama kampung rambutan. Duh, jadi bingung kan? Setelah kita pusing 7 keliling sampai keluar anak ayam muter-muter di kepala, akhirnya kita memutuskan untuk honeymoon di Singapura. Ya, sebelumnya sih kita sering traveling berdua, check-in sana-sini. Tapi kita nggak bebas buat pamer foto di sosmed. Yang komen sharing kan, diharap mundur. Nah, kalau sekarang gue mau posting bareng doi di hotel mah sabep. Halal Saking senengnya gue sampai gak bisa tidur anjir. Gue kayak bocah SD mau piknik ke Borobudur gitu. Meskipun gue usah tidur, paginya gue sama suami gak telat buat flight. Asli di pikiran gue tuh adanya cuma happy, dan happy. Awas aja kalau kagak happy, tak sobek-sobek. Kalau suami gue sih gak girang-girang amat. Soalnya doi udah sering bolak-balik ke Singapura. Entah urusan kerjaan ataupun cuma sekedar numpang ngadem. Canda bos, canda. Ayolah, tegang amat kayak tokat pramuka. Setelah landing, kita buru-buru cari taksi buat ke hotel. FYI, dengan adanya kemajuan teknologi, kita udah bisa pesan hotel melalui apps. Jadi kita gak perlu repot-repot nyari hotel. Sebenarnya lokasinya deket sih sama MRT Bendemeer. Cuma kita males lah naik kendaraan umum yang ngeteng-ngeteng gitu. Yang mending naik yang instan aja kayak taksi. Cus, langsung sampai. Overall, looks hotelnya tuh kental dengan nuansa vintage. Kayak di film Kung Fu Hustle gitu. Dan memang ini yang kita mau. Kalau kebanyakan orang liburan ke Singapura pengennya kan ke Universal Studio, Sentosa Island, Orchard Street. Halah, ujung-ujungnya mah ketemu orang Indo lagi. Ngapain jauh-jauh main keluar kalau ketemu orang lokalan lagi? Nah, kalau kita lagi pengen jalan-jalan santai nyari spot yang emang vintage abis. Pas kaki gue melangkah masuk ke dalam hotel, suasananya udah berubah. Seolah-olah gue lagi di zaman dulu gitu. Ya, old school gitulah. Kita langsung ke meja resepsionis. Di situ ada mbak-mbak yang memasang muka gak enak. Ya, orangnya bisa dibilang agak cuek dikit sih. Tapi it's okay lah. Mungkin banyak kecapean ngurusin tamu. Setelah kita konfirmasi pesanan kamar buat check-in, akhirnya kita dikasih sebuah kunci yang udah berkarat. Kebetulan kamar kita ada di ujung lantai 2. Di sini sih ada 2 pilihan kalau mau naik ke atas. Bisa naik tangga atau kalau orang yang mageran kayak gue bisa naik lift. Hehehe. Pas gue masuk lift lampunya agak merepet-merepet. Ya agak annoying sih. Sebenarnya sih gue bisa aja, biasa-biasa aja gitu. Tapi suami gue malah nakut-nakutin gue. Hayo lo, nanti pas kebuka ada setan. Ya udah deh, gue cubit gemes aja perut suami gue. Pintu lift terbuka. Kita berdua dengan perasaan riang gembira, gak sabar buat ke kamar. You know lah ya. Gue akui tuh lorong tuh sepi senyap gitu. Di atas lantainya terbentang karpet yang agak sedikit usang. Emang dasarnya gue bocah petakilan kali ya. Jadi gue lari-lari gak jelas gitu di lorong. Suami sampai geleng-geleng liat kelakuan gue. Amsyong. Yang, fotoin aku dong. Hehe. Gak tau kenapa tiba-tiba gue meleng dan nyusruk jatuh. Shit. Gue kesandung karpet butut. Posisi gue udah jatuh persis banget di depan pintu kamar orang lain yang lagi terbuka.
Mata gue yang masih buram, samar-samar ngelihat ada bayangan hitam gede di atas kasur. Badan gue kaku, nge-freeze gitu. Dan gue yakin betul tuh sosok natap gue balik. Tiba-tiba dia nepok pundak gue. "Sayang, kamu gak apa-apa kan?" Ternyata itu suami gue sendiri. Dia bantuin gue buat bangun. "Makanya jangan petakilan, jatuh kan?" Suami gue masih aja nyerocos. Dan anehnya pintu yang ada di samping gue itu ketutup. Lah, perasaan tadi kebuka deh. Karena gue ragu, akhirnya gue tanyain ke suami gue. Yang, bukannya tadi pintu di situ kebuka ya?" Dan respon suami gue, "Hah? Kan dari tadi pintunya ketutup, Yang." Oke. Gue putusin untuk gak banyak tanya meskipun masih penasaran. Akhirnya kita sampai di kamar paling ujung. Dengan segala harapan dan ekspektasi yang gue bayangin, mendadak sirna pas gue buka kamarnya. Nyes! Atmosfernya mendadak gak enak. Berasa banget lembab dan pengap. Gak tau kenapa tengkuk leher gue berasa ada yang niup. Paling ini cuma halusinasi doang. Suami gue bergegas buat istirahat. Sedangkan gue memilih untuk mandi terlebih dahulu. Hal yang gak gue suka dari kamar mandi ini tuh airnya merembes keluar. Jadi bikin karpet dan lantai basah. Baunya juga apek kayak berjamur gitu. Sabar Monica, sabar. Ternyata hal yang terlihat instagramable belum tentu senyaman yang kita harapkan. Hari pertama kita gak akan kemana-mana soalnya badan capek. Gue bener-bener mau nikmatin honeymoon ini. Gak kerasa waktu udah jam 6 malam. Berhubung kita bocahnya backpacker abis, ya jadi kita mesti piter-piter ngirit. Kebetulan di depan hotel ada sevel dan beberapa tempat makan. Jadi kita keluar sebentar buat makan sambil ngopi-ngopi santuy. Yang, by the way, malam ini kita mau juggling atau freestyle? Canda suami ke gue. Saking asiknya kita menikmati suasana malam itu, tahu-tahu udah jam 10 malam aja. Karena angin malam makin membuat tubuh kami menggigil, akhirnya kita balik ke hotel untuk istirahat. Ya, namanya masih pengantin baru, ada aja gebrakannya. Pas baru sampai lobi, gue sama suami iseng taruhan siapa yang paling cepat sampai ke kamar. Yang, balapan ke kamar yuk. Yang menang aku kasih sesuatu yang spesial di kamar. Gue suruh dia naik tangga dan pastinya gue naik lift. Dengan santai gue pencet tombol lift. Dan pintu lift mulai tertutup perlahan. Tapi baru aja pintu tertutup, mendadak pintu lift itu kebuka lagi. Mungkin ada orang mau masuk. Gue tungguin tuh, tapi kok nggak masuk ya? Karena gue bete, ya udah deh, gue tutup lagi liftnya. Nah, pas lift mulai jalan naik, mendadak lampunya merepet-merepet dan akhirnya lift itu berhenti naik. Shit. Gue buru-buru pencet tombol lift. Anehnya, itu lift nggak mau naik-naik. Gue pencet tombol darurat sambil teriak, "Please help me please. Somebody please help me." Gue ketakutan setengah mampus. Sampai-sampai badan gue refleks ngelungkup di sisi lain lift. Dan saking takutnya, gue bener-bener gak berani buka mata. Badan gue menggigil ketakutan sampai gue dengar suara pintu udah kebuka. Tapi nyali gue takut buat keluar dari lift. Sampai akhirnya ada tangan yang menekuk pundak gue.